Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang kemunculannya diberitakan oleh semua agama samawi sebagai salah satu tanda akhir zaman alias kiamat. Mereka menjadi salah satu dari dua tokoh antagonis akhir zaman selain Dajjal. Mereka akan dilawan oleh dua tokoh protagonis, yaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kendati tidak ditemukan jawaban pasti tentang kapan dan seperti apa kondisi yang bakal terjadi, tetapi bukan berarti kemunculan tokoh-tokoh ini adalah fiksi yang dipenuhi imajinasi dan ilusi. Sebab dalil keberadaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah sesuatu yang sudah qot'i atau pasti, baik melalui dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, yang karenanya hal ini wajib diimani. Tidak diketahui pasti wujud dan kapan itu terjadi bukan berarti berada di ruang imajinasi, karena memang semuanya menjadi bagian dari misteri ilahi. Di dalam Al-Quran, karakter Ya'juj dan Ma'juj disebutkan sebagai tokoh perusak di muka bumi, sehingga sebuah bangsa yang kelakuannya membuat kerusakan seringkali dikaitkan dengan tokoh antagonis akhir zaman ini. Al-Quran menyebut kata Ya'juj Ma'juj diulang dua ayat, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Pada surah Al-Kahfi, Al-Quran menggambarkan bagaimana Dzulqarnain mengurung mereka yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Meski identitas lengkap Ya'juj dan Ma'juj tidak diketahui secara pasti, tetapi mereka diyakini sebagai dua suku atau bangsa yang akan muncul sebelum hari kiamat. Menurut eskatologi Islam, mereka akan muncul dari balik sebuah tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut diyakini berada di suatu tempat bagian timur yang tembok pengurung Ya'juj Ma'juj tersebut akan roboh dan kemunculannya sebagai tanda akhir zaman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96 disebutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sosok Ya'juj dan Ma'juj terus menjadi bahan kajian penting dengan beragam pertanyaan seolah tidak menemukan jawaban pasti dari mana mereka berasal. Apakah mereka sejenis manusia atau makhluk gaib atau astral? Di mana saat ini mereka terkurung dan kapan mereka akan muncul? Ada yang menyebut antara Ya'juj dan Ma'juj suatu hal yang berbeda. Ya'juj adalah makhluknya, sementara Ma'juj tempat asalnya dengan sigot makan. Namun, Al-Quran menyebut Ya'juj dan Ma'juj dengan kata hubung berupa waw atof, yang berarti keduanya adalah dua kaum yang berbeda, tetapi memiliki kesatuan yang terhubung. Bisa saja hubungan itu melalui ikatan kerabat dari keturunan yang sama. Mayoritas ulama menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia, bukan makhluk astral atau hewan lain. Disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj masih keturunan Nabi Adam dan Hawa, meskipun dengan bentuk dan wujud yang berbeda dengan kebanyakan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya merangkum serangkaian pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama mengenai asal-usul Ya'juj Ma'juj, termasuk pendapat yang dinilai gharib bahwa Ya'juj Ma'juj berasal dari sperma Nabi Adam yang keluar saat bermimpi basah. Sperma Nabi Adam ini kemudian jatuh ke tanah, dan beberapa unsur tanah bergabung dan terciptalah Ya'juj Ma'juj. Pendapat ini ditolak oleh ulama dengan alasan bahwa para rasul tidak mengalami mimpi basah.
Dan itu sebagian dari kisah ahli kitab yang jauh dari kata sohe. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munirnya, Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Yafith. Pada surah As-Saffat ayat 75 hingga 82 yang mengisahkan banjir pada masa Nabi Nuh, Az-Zuhaili menyebutkan bahwa keturunan manusia saat ini semuanya bermuara pada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, semua manusia yang ikut bersama di kapal Nabi Nuh meninggal dunia, kecuali 3 anak Nabi Nuh bernama Sam, Ham, dan Yafis bersama istri-istri mereka. Nabi Nuh kemudian memerintahkan ketiga anaknya untuk berpencar, menghuni 3 bagian bumi yang telah ditentukan oleh Allah. Pada 3 anak Nabi Nuh itulah seluruh manusia yang hidup saat ini bermuara. Sam bin Nuh menjadi bapak bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ham bin Nuh menjadi bapak dari bangsa Sudan Afrika, sedangkan Yafith bin Nuh menjadi bapak dari bangsa Turk, Sin, Ya'juj Ma'juj, Jepang, dan lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Seiring perjalanan waktu yang melewati ribuan tahun, dinamika perkembangan anak Adam pun muncul dengan ragam suku dan bangsanya. Dinamika ini seiring dengan informasi Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Terkait sosok Ya'juj Ma'juj sebagai tokoh antagonis yang misterius di akhir zaman, dalam perjalanannya ditemukan beragam tafsir dan pendapat. Ada yang menyebut beberapa tahun setelah banjir besar Nuh terjadi, istri Yanas bin Yafith bin Nuh melahirkan anak laki-laki kembar dengan perawakan yang sangat aneh. Tubuh mereka manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang aneh seperti manusia yang belum terwujud sempurna. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan banyak bulu, dengan mata, telinga, dan indera lainnya berukuran 2 kali lipat ukuran manusia normal. Mereka juga memiliki taring yang runcing, rahang yang tajam, dan menakutkan. Pertama, bertubuh sangat besar dan diberi nama Ya'juj yang artinya pemakan. Sedangkan tubuh adiknya berukuran kecil dan bernama Ma'juj yang artinya peminum. Konon, ketika Ya'juj baru lahir, ia memotong tali pusarnya sendiri menggunakan rahang. Semasih kecil, ia menerkam seekor sapi, menghisap darahnya hingga mati. Setelah beberapa waktu, istri Yanas bin Yafith bin Nuh melahirkan 2 anak kembar perempuan dengan bentuk tubuh yang sama dengan sepupunya. Yang bertubuh besar diberi nama Auj yang artinya raksasa, dan yang bertubuh kecil diberi nama Anju yang berarti kerdil. Keduanya kemudian dikawinkan dengan Ya'juj Ma'juj yang sepupuan, dan dari merekalah kemudian berkembang biak. Setelah menjadi koloni yang besar, watak rakus sebagai pemakan dan peminum mereka membuat kerusakan di berbagai tempat hingga mengganggu kelompok lain. Hingga Zulkarnain mengurung mereka di lembah yang terletak di antara 2 gunung.